Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena kasih setianya kita semua boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang keberkatan. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Sapaan Pagi. Untuk itu, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena tidak henti-hentinya kami merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan melewati malam yang gelap, menyambut hari yang baru, kami boleh beristirahat dengan baik dan dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan. Kami akan merenungkan firman-Mu, kami mohon dengan rendah hati, bersabda dan berfirman-Lah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Amsal pasal 23 ayat 22 sampai dengan 23. Menjadi bagian renungan kita dalam Sapaan Pagi pada saat ini. Amsal pasal 23 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian nats kita pada saat ini, perenungan kita ini dalam Sapaan Pagi, mau mengajarkan dan mau memberikan sebuah didikan yang baik buat kita. Bagaimana di dalam kehidupan ini kita bertumbuh, kita boleh besar, kita boleh menjalani hari-hari dari waktu ke waktu. Semuanya itu tidak terlepas daripada pemeliharaan yang Tuhan nyatakan melalui kedua orang tua kita. Melalui orang-orang yang Tuhan utus hadir di tengah kehidupan kita, mereka diberikan tanggung jawab, mereka diberikan tugas untuk menjaga, mendidik, memelihara, menyayangi, mengasihi, dan membesarkan kita. Dan apa respon kita terhadap mereka, terhadap orang tua kita, ataupun kepada mereka yang mengambil bagian dalam membesarkan hidup kita. Secara khusus kepada ayah dan ibu kita, kepada papa dan mama kita. Firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Nah, ini dia. Jadi artinya ada satu sikap yang mau kita perlihatkan, yaitu sikap menghormati orang tua, sikap menghargai, sikap mengasihi. Sebagaimana kasih yang sudah mereka nyatakan di dalam hidup kita, maka demikian juga kita diajak untuk mengasihi mereka. Sebagaimana perhatian, penjagaan, dan pemeliharaan yang mereka berikan kepada kita, maka hal yang sama juga kita harus melakukan hal itu kepada mereka. Apalagi ketika mereka berada dalam keadaan tua. Pertanyaan saya adalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sejauh mana atau kapan hari terakhir engkau melakukan sesuatu hal yang benar-benar bahwa engkau memperlihatkan dirimu itu mengasihi dan menghargai kedua orang tuamu? Kapan engkau lakukan hal itu, lalu kemudian dengan mengingat dalam kesadaran bahwa engkau ada hari ini oleh karena kasih Tuhan melalui kedua orang tuamu. Oleh karena mereka, orang tuamu, orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka. Kapan terakhir kali kita melakukan hal yang baik kepada mereka? Nah, ini dia.
Bapak Ibu, ini bukan satu soal tentang waktu, tetapi yang mau dikatakan adalah selagi orang tua kita itu hadir dalam kehidupan kita dan Tuhan masih memperkenankan mereka bersama dengan kita, maka firman Tuhan mau ajarkan kepada kita, lakukanlah yang terbaik buat orang tuamu. Nah, ini dia. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-23 dia bilang, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Mari fokus kalimat belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Artinya, pertahankanlah kebenaran itu. Pertahankanlah kebenaran itu di dalam dirimu. Dan salah satu sikap kebenaran itu tercermin dan terlihat dari sikap hidup yang mau menghargai, menghormati, dan mengasihi orang tua kita. Nah, itu dia. Artinya juga kalau kita di dalam hidup ini cuek terhadap orang tua kita, kita tidak mau memberikan perhatian kepada mereka, kita terlantarkan mereka, itu berarti kita sudah menjual kebenaran di dalam hidup ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Pertahankanlah kebenaran itu, dan kebenaran itu tercermin dari sikap hidup mengasihi, sikap hidup menghormati, sikap hidup bertanggung jawab kepada orang tua kita. Itu dia. Bapak Ibu, realitasnya ada banyak anak-anak yang hari ini kurang bertanggung jawab kepada orang tuanya. Ini sebuah realitas. Ada banyak anak-anak hari ini yang sibuk dengan rutinitasnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan kegiatannya, sehingga pada akhirnya mereka lupa untuk memperhatikan orang tua mereka. Makanya saya sering bertanya, kalau hari ini engkau terpisah jarak waktu dan tempat dengan orang tuamu, kapan terakhir kali engkau berkomunikasi dengan mereka? Kapan terakhir kali engkau menanyakan kabar mereka? Kapan terakhir kali engkau benar-benar berbicara dan bercengkrama dengan mereka? Sementara ketika kita kecil, ketika kita bertumbuh, tidak pernah mereka biarkan kita sendiri. Mereka selalu ada. Mereka selalu mendampingi kita. Mereka selalu menjaga dan merawat kita. Tetapi hari ini, sudahkah hal yang sama itu kita lakukan? Sekali lagi firman Tuhan mau katakan kepada kita, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Dan kebenaran itu adalah ketika engkau memberikan perhatian kepada orang tuamu. Ketika engkau mengasihi, menghormati, dan pada hari tua mereka, engkau bertanggung jawab dalam merawat mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman ini juga mau mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam hidup ini kita membangun juga relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana di dalam hidup ini kita juga hadir di tengah berbagai kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh sesama kita. Ketika kita merasakan betapa besar kasih sayang Tuhan melalui orang tua kita, betapa besar cinta kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita, kita dicukupkan dengan segala kebutuhan hidup kita, maka firman Tuhan setelah ia mengajarkan bagaimana engkau juga melakukan kasih sayang itu kepada orang tuamu, maka cinta kasih yang sama juga mau diajarkan kepada kita untuk kita hidup berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang membutuhkan uluran tangan, mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan kepedulian, maka kita diutus juga untuk dapat berbuat baik kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau akan menjalani hari ini, memulai seluruh aktivitas hidupmu, sekali lagi, jangan lupa, pertahankan kebenaran itu dalam hidupmu. Dan kebenaran itu adalah ketika engkau berbuat baik, ketika engkau menyatakan cinta kasihmu kepada orang tuamu dan kepada sesamamu manusia. Kepada orang tuamu firman Tuhan katakan, hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu yang diberikan di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Bapak, Ibu, engkau akan sukses, engkau akan diberkati, engkau akan punya masa depan yang baik. Engkau akan punya rancangan-rancangan yang diberkati dan membawa engkau ke hari esok untuk menikmati hal-hal yang baik di sana. Sekali lagi, berkat Tuhan akan berkelimpahan di dalam hidupmu ketika engkau bersedia dengan sungguh-sungguh
menghormati dan mengasihi orang tuamu, dan hidup dalam kasih kepada sesamamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hidup kami. Berkati opa, oma, anak cucu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Berkati mereka yang sakit dan lemah, pulihkan dan sembuhkan. Jaga pelihara kami semua Tuhan, kami akan menjalani hari ini dan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.